Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Akhlakun Nabi wa Adabuhu, akhlak Nabi dan adabnya, yang mana kita sampai pada berkaitan dengan senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ahmad bin Husain Al-Hazai, beliau menceritakan bahwa sesungguhnya dari Amrah binti Abdurrahman, maka beliau mengatakan, qultu li Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khalla, bagaimana keadaan Rasulullah SAW kalau dia dalam keadaan kehidupannya. Maka apa kata Aisyah? Kana abirran nas, sesungguhnya Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia. Wa akraman nas, dia adalah semulia-mulia manusia. Dahikan bassaman, dan beliau kalau tertawa itu dalam keadaan senyum. Kemudian juga dari Ibn Mahan Ar-Razai, dari Sahal bin Uthman, diceritakan bahwa sesungguhnya dari Abdullah bin Mughirah, kata beliau, aku pernah mendengar Abdullah bin Harith bin Jazai mengatakan, ma ra'aitu ahadan akthar tabassaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat ada seseorang yang lebih banyak tersenyum dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang memang min asyratin nas sadran, seorang manusia yang memang dadahnya itu adalah paling lapang, seorang yang paling mulia, seorang yang dia ini banyak tersenyum, tapi beliau tidak kemudian tertawa dalam keadaan terbahak-bahak, yang mana para ulama mengatakan atabassum, senyum itu maksudnya adalah huwa awwalu ad-dahak, ini adalah awal dari ketawa, alladzi la yurafiqahu saut, yang ini tidak mengeluarkan suara. Kalau orang sudah ketawa pakai suara, itu bukan senyum lagi, apalagi kalau sampai terbahak-bahak. Dan ini adalah sifat dari Rasulullah SAW, beliau banyak tersenyum, beliau bukan tertawa. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ad-dahak, tawa itu ada 3 jenisnya. Ada ibtida, ada yang mulai ketawa, wal wasat, ada yang pertengahan, ada yang akhir. Nah, yang ibtida inilah yang disebut dengan tabassum, baru mulai akan ketawa tapi kemudian tidak keluar suara, jadi awal dari tawa itulah senyum. Nah, adapun yang wasat itu tertawa tapi sudah keluar suara. Nah, sementara termasuk perkara yang dilarang yaitu adalah kalau orang sudah terbahak-bahak. Jadi ada yang memang awal, ada yang pertengahan, ada yang memang akhirnya menjadi perkara yang dilarang. Jadi yang kedua ini sebenarnya masih boleh, kita mungkin sebagian dari kita ketika ketawa itu sampai ada keluar suaranya, tapi Rasulullah itu jarang melakukan yang seperti itu. Bahkan belum ada kisah beliau ketika tertawa tadi sampai mungkin terkekeh-kekeh atau mengeluarkan suaranya. Dan para nabi yang lain juga digambarkan, wal anbiya, para nabi kana aktsaru dahakuhum tabassaman, kebanyakan di antara tawa mereka itu pada masa yang awal ini yaitu dengan senyum. Jadi itu sifat orang yang mulia. Para nabi tidak kemudian tadi ketawanya itu sampai terbahak-bahak. Contoh sederhana misalnya Allah terlihat dalam kisahnya Nabi Sulaiman, Jadi Nabi Sulaiman
Itu dikisahkan ketika beliau dengan bara tentaranya itu melewati suatu jalan yang ternyata di jalan itu ada banyak semutnya. Maka apa kata Raja Semut? Wahai ya pasukanku, hendaklah kalian itu masuk ke dalam lubang, karena Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat dan mereka tidak tahu dengan kita, sehingga mereka akan bisa meminjak kita. Maka dikisahkan fadat ya fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Maka Nabi Sulaiman pun dia ya tersenyum dengan tawahnya. Dia tersenyum lihat para semut tadi ya dengan ucapan yang seperti itu. Kemudian langsung Nabi Sulaiman berdoa, wahai Rabbku ya, karuniakanlah padaku ini ya suatu kekuatan untuk menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada aku. Jadi nikmat yang luar biasa Allah berikan banyak kepada Nabi Sulaiman, dan beliau ya dalam kisah ini dikatakan tersenyum melihat ya perilaku dari para semut tadi. Atau juga dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan ya, sesungguhnya ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahikan hatta ara minhu lahawatihi ya, innama kana yatabassama. Aku tidak pernah kemudian melihat Rasulullah SAW itu tertawa sampai kelihatan atas dari mulutnya. Jadi kalaupun senyum ya mungkin kelihatan giginya ya, hanya sebatas itu saja, tidak kemudian sampai membuka mulutnya itu karena tertawa tadi. Dan Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu beliau mengatakan, maka nadahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Tidaklah Rasulullah SAW itu tertawa kecuali tawa beliau itu hanya sebatas senyum saja. Nah, ini ya perlu untuk menjadi perenungan bagi kita. Mungkin kalau selama ini bisa jadi kita atau sebagian dari saudara kita ada yang ya, ketawanya di sini itu sampai mungkin blok yang lain itu dengar. Nah, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ya, kalaupun memang harus tersenyum ya senyum, ketawa. Bukan berarti wah kalau begitu hidupnya terlalu serius, nah, anda enjoy. Siapa bilang Rasulullah itu tidak enjoy? Saya bilang orang-orang soleh, para nabi terdahulu ya, orang-orang soleh mereka tidak bahagia dalam hidupnya. Tawah itu belum tentu kemudian betul-betul menunjukkan kebahagiaan, karena bisa jadi ada tawah yang sifatnya menipu ya, dia kelihatan tertawa tapi sebenarnya hatinya itu dalam keadaan sedih ya, hatinya menangis. Tapi kalau Rasul, orang-orang beriman, jelas Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus shalihat, mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang beramal saleh dalam hidup itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka dalam hidup itu tidak mungkin ya khauf, tidak takut dia menjalani hidup apapun yang terjadi. Bagi dia hidup ini adalah amanah dari Allah. Allah telah menakdirkan kita kemudian memberikan amanah untuk senantiasa menyembah Allah, senantiasa menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Itu amanah kita. Maka sudah dia jalani. Oh nanti ada tantangan, ya wajar. Ada orang yang tidak suka, ya, itu sunatullah. Memang dalam hidup tidak mungkin kemudian tidak ada tantangan. Ya, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kemudian kalian mengira begitu saja kalian akan ditinggalkan mengatakan kami telah beriman kepada Allah sementara kalian tidak diuji, kata Allah? Oh, tidak mungkin. Ya, jadi orang beriman bukan berarti kemudian ya tidak punya ujian, tapi Allah menjamin mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, mereka itu tidak takut dalam hidupnya dan mereka tidak sedih. Artinya orang-orang beriman mereka sudah bahagia hidupnya di muka bumi ini meskipun tidak harus tertawa dengan terbahak-bahak. Ya, itu sunatullah. Ya, sementara tadi bisa jadi ada orang yang kelihatan terbahak-bahak itu hanya di hadapan orang lain saja, tapi mungkin dia dalam kesendiriannya bersama keluarganya mereka menyimpan masalah yang besar yang membuat mungkin hidup mereka tadi itu terasa sempit. Maka ya tawah itu tidak serta-merta menunjukkan kebahagiaan seseorang ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari Jabir bin Sumarah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana tawilas samat qalilat dahi. Dan Rasulullah memang orangnya itu banyak diem ya. Meskipun kalau ngomong mesti yang beliau omongkan itu
ya jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang singkat tapi penuh dengan hikmah, penuh dengan makna. Ya, jadi hadis-hadis itu ya setiap keluar ada hikmah yang bisa diambil oleh para sahabat. Tapi beliau bukan orang kemudian segala sesuatu harus keluar semua disampaikan semua, tidak. Jadi orang beriman, kata para ulama, memang lisannya itu dia jaga. Ya. Menjaganya adalah sebelum berbicara maka senantiasa dia ya merenungi, mentadaburi apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Apa yang dia sampaikan adalah kebaikan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa kata Rasulullah SAW di antara kalian yang betul-betul beriman kepada Allah dan kalian beriman kepada hari akhir, maka hendaklah falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah kalau ngomong itu yang baik saja atau pilih diam. Karena memang urusan lisan ini berat ya. Kalau kita kemudian tidak jaga lisan kita, itu betapa banyak fitnah itu muncul karena lisan tadi ya. Lidah itu kata orang tidak bertulang, dia bisa belok sana belok sini. Makanya ada di antara sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma akhwafu, ya, ma akhafa alayya, apa yang paling engkau takutkan dari apa yang engkau takutkan ya dari diriku. Maka kata Rasulullah SAW, hadza fa akhadha bil lisani, ini yang paling aku takutkan. Jadi kalau lisan tadi sudah keluar itu susah untuk dicabut lagi. Kita menyampaikan sesuatu yang menyakiti hati orang lain, kita menyampaikan suatu kedustaan misalnya, ternyata orang lain kan tidak tahu, mereka sampaikan lagi kepada orang lain. Subhanallah, itu akan menjadi ya dosa berantai bagi kita. Meskipun memang kata para ulama ya seperti dalam bisnis ya, bisnis ini ketika peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar itu terbuka luas, maka peluang untuk rugi itu juga sangat besar. Lisan juga begitu. Lisan ini Masya Allah kalau kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, kita membaca Al-Quran setiap satu huruf maka akan mendatangkan 10 kebaikan. Kita berzikir kepada Allah, Masya Allah, zikir-zikir tadi kita ucapkan misalnya la ilaha illallah, apa kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayati, dan dengan ya kalimat la ilaha illallah itu menjadi kalimat akhir dari hayat kita, dakhala jannah, pasti masuk ke dalam surga. Atau orang yang awalnya kafir ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia menjadi seorang muslim. Atau dia dengan berdakwah, maka dengan dakwah tadi orang kemudian menerima apa yang dia sampaikan, Masya Allah, kebaikan yang dilakukan oleh orang lain tadi dia akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi kebaikan dari orang yang melakukan apa yang dia dakwahkan tadi. Jadi lisan ini, peluang kebaikan dengan lisan itu luar biasa banyak. Tapi dengan banyaknya peluang kebaikan tadi, maka tidak juga sedikit ya orang yang hancur karena lisannya. Berarti peluang kerugian karena lisan itu juga sangat besar. Maka beliau SAW tadi, beliau banyak diam. Kalaupun kemudian bicara, maka kelihatan betul lisannya adalah sebagai seorang mukmin. Dan kita sebagai pengikut Rasulullah juga harus seperti itu. Berusaha, apa kata para ulama, lisanul mu'min wara'a qalbih. Lisannya seorang mukmin itu adalah di belakang hatinya. Fa idza arada ayatakallam fayatadabbara biqalbih. Kalau dia ingin menyampaikan sesuatu, maka tadaburi, renungi dengan hatinya. Pertama, apakah yang kita sampaikan ini ada kebaikannya atau tidak? Kedua, apakah cara kita menyampaikan ini sudah dengan cara yang benar atau tidak? Ya, jadi dua itu. Boleh jadi isinya sudah bagus ini, tapi cara menyampaikannya keras, cara menyampaikannya kasar. Itu enggak benar. Ya, semua yang kita sampaikan itu harus dengan hikmah, dengan kelembutan. Dan beliau qalilat dahik, beliau itu sedikit tertawa, karena sesungguhnya dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Ibnu Majah dengan isnad yang sahih, Rasulullah mengatakan la takthirud dahik, jangan kalian itu banyak tertawa, fa inna kathratud dahik tumital qalbah, karena banyak tertawa itu bisa menyebabkan hati itu mati. Jadi kita merasakan terus ketawa-ketawa, hati itu tidak sensitif lagi ya. Bahkan kajian pun tidak usah ikut sana kajian, ustadznya tidak lucu gitu ya. Itu bahaya kalau kajian ilmu itu sudah dianggap sebagai lawakan gitu ya.
Ya mungkin perlu memang, Rasulullah bukan berarti sama sekali tidak ada yang ketawa, tidak ada bergurau dengan para sahabat, tapi jangan sampai kemudian ada perkara-perkara agama tadi itu yang dilawakkan, atau jangan sampai kemudian yang kita cari justru kita mendahulukan ya lawakannya. Nah ini berbahaya ya. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang lain, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian itu akan banyak diam dan sedikit tertawa. Coba lihat misalnya malaikat Mikail ya, malaikat Mikail, walladzi lam yadhik qad huwa Mikail alaihissalam. Malaikat Mikail ini adalah malaikat yang tidak pernah tertawa sedikit pun ya. Kenapa? Yaitu beliau lam yudhik mundu khuliqat an-nar, beliau tidak pernah tertawa sejak diciptakan api ya, karena malaikat tahu bagaimana api itu tadi ya. Malaikat Mikail ini kan malaikat yang padahal dia membagikan rahmat, yang membagikan rezeki, tapi termasuk di antara rezeki tadi api ya. Mikail tahu bagaimana keadaan api tadi, maka apa dikatakan oleh Rasulullah SAW, annahu qala li Jibril alaihissalam ya, sesungguhnya apa namanya Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril, mali lam ara Mikail dahikan qad, aku kok tidak pernah melihat Mikail itu sedikit pun tertawa. Qala Jibril, maka berkata Jibril, ma dahika Mikail mundu khuliqatin nar, tidak pernah tertawa malaikat Mikail ini sejak diciptakannya api ya. Dan Imam Albani mengatakan ini adalah hadis sahih ya, meskipun tetap tadi Rasulullah Masya Allah bukan berarti beliau tidak tertawa, tapi tawahnya tadi tidak berlebihan, bahkan tawahnya cukup sebatas senyum saja. Nah, kita perhatikan misalnya dikatakan dalam tertawa, kalaupun memang harus tertawa maka ada adabnya. Nah, ini beberapa adab dalam tertawa. Kata para ulama, alla yadhik min ghairi sabab. Nah, ini penting Mbak ya, jangan tertawa tanpa sebab Pak. Misalnya kita ketemu orang kok ketawa-ketawa sendiri gitu ya, tidak ada sebab apa-apa, tidak ada angin, tidak ada hujan, ini tidak boleh Pak ya. Jadi jangan pernah ada yang tertawa tanpa sebab, karena ini menunjukkan sedikitnya adab dia ya. Ya artinya kalau bahasa kita ya, orang akalnya kurang jalan, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba senyum, tidak lama kemudian nangis gitu ya. Ada Pak ya yang seperti itu ya. Nah, jadi kita oleh para ulama diperintahkan jangan sampai kemudian kita tertawa itu tanpa sebab ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, kalaupun tertawa misalnya ketika Sarah ya, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu tertawa, itu ada sebabnya ya. Ketika para malaikat datang menceritakan bahwa mereka ini akan ya menghancurkan kaum Nabi Lut, kemudian selain itu memberikan berita ya bahwa sesungguhnya Allah akan mengaruniakan kepada engkau seorang anak ya. Padahal Nabi Ibrahim dikisahkan usianya waktu itu sudah 100 tahun lebih ya. Maka wa imra'atahu qa'imatan fadahikat ya, tertawalah si ya istrinya itu Sarah tadi ya, mendengar apa yang disampaikan oleh para malaikat tadi. Kemudian yang kedua dikatakan ya, alla yatakallifu ad-dah kama yaf'alu al-ba ya. Jadi jangan sampai ketawa kita itu menyelisihi ya ketawa yang dilakukan oleh orang yang lain. Tentu ukurannya adalah ukuran yang baik Pak. Jadi orang ketawa biasa, kita kemudian yang ketawa yang paling kencang, itu tidak boleh loh. Tapi kalau yang lain semuanya kencang, kita tidak boleh justru meniru yang kencang tadi. Ukuran kita ya senyum itu yang Rasulullah lakukan, atau minimal kalaupun sekali-kali ada keluar suara maka tidak berlebihan ya. Jadi jangan sampai berlebihan. Kenapa? Karena memang ketawa itu ya tadi disampaikan, fadhahik mutakallif laisa mislu ad-dahik al-haqiqi. Orang ketawa yang ya beda dengan yang lainnya, ketawa yang tidak berasal dari hati, itu beda dengan ketawa yang hakiki.
Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, bisa jadi dia kelihatan ketawa, tapi sebenarnya dia hanya ingin menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya, apa yang menjadi perasaan kesedihan atau kegelisahan dalam hidupnya. Kemudian dikatakan alla yakthiru minad dahik, jangan banyak ketawa. Nah, tadi kita sudah menyampaikan karena banyak ketawa itu mematikan hati, ya. Atau kata Rasulullah SAW, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, kalian akan ya tentu sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Karena hakikatnya sebenarnya yang kita lakukan di muka bumi ini, kita adalah mengemban suatu amanah yang sangat besar, yang bahkan bumi, gunung dan makhluk yang lain ketika Allah serahkan amanah untuk menjadi khalifatullah fil ard, mereka tidak sanggup, tapi manusia mengambil. Tapi ketika kita sudah mengatakan siap untuk mengambil amanah sebagai khalifatullah, maka berapa banyak di antara mereka yang betul-betul komitmen dengan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak bahkan di alam ruh Allah telah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Setiap kita di alam ruh dulu mengatakan bala syahidna, betul wahai Rabb, kami menyaksikan. Maka Allah berikan kesempatan kita setelah di alam ruh kita dimasukkan ke alam ya kandungan, ya di alam kandungan ibu kita selama 9 bulanan 10 hari. Kemudian setelah itu kita ya hidup di muka bumi ini juga sementara. Ya, kehidupan dunia ini sangat sementara. Nanti pada yaumul kiamah ketika tanya berapa lama kalian hidup di muka bumi, maka ada yang mengatakan hanya sehari atau setengah hari saja. Akan terasa seperti itu. Dan kita sudah lihat kira-kira orang-orang yang tidak perlu kita bicara, sekarang kita sudah hidup 1444 Hijriah. Itu jarak dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tahun Syamsiyah kita sudah 2002. Kita tidak bicara, padahal sebelum Masehi itu sudah ada kehidupan. Ya, satu Masehi saja itu Nabi Isa, berarti sudah sebelum Nabi yang terakhir. Jadi sudah banyak sekali para Nabi yang diutus, manusia yang diutus, ya manusia yang Allah hidupkan di muka bumi ini. Kita tidak perlu jauh sampai ribuan tahun, ya seperti itu. Kita tanyakan, kira-kira orang-orang 100 tahun yang lalu, kita dengan kakek kita saja masih kebayang tidak wajah mereka sekarang? Bahkan bisa jadi kadang ada yang orang tuanya saja itu, karena orang tuanya sudah meninggal, sudah mulai lupa bapak dulu wajahnya seperti apa ya. Itu sudah mulai seperti itu. Dan kita harus menyiapkan bahwa suatu saat nanti ya, kira-kira 100 tahun yang akan datang, apa kita masih ada di muka bumi ini? Sudah kita semuanya insya Allah seperti yang sudah ada di bawah tanah, dan bersiap-siap untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang selama ini kita lakukan di muka bumi. Maka apa kemudian yang kita banggakan dari dunia yang selama ini kita kejar-kejar? Harta yang Allah gambarkan, wa tuhibbunal malan hubban jamma, ya, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, sampai kemudian bahkan padahal kata Rasulullah harta itu kan untuk 3 perkara saja kan. Apa yang kalian makan itu dia akan habis, apa yang kalian pakai dia akan rusak, dan apa yang kalian infakkan di jalan Allah itulah yang kekal. Sekarang kita sudah siap tidak bekal untuk amal soleh yang akan mendampingi kita nanti ketika kita ada di alam barzah. Padahal di alam barzah kan kata Rasulullah kan ketika mayit itu diantarkan ke kubur, maka semuanya itu akan kembali. Dia diikuti oleh 3 perkara, keluarga, harta akan kembali, ya, wa yabqa amaluhu, dan yang akan mendampingi kita hanya amal soleh kita selama ini. Maka melihat hidup yang begitu cepat dan mungkin tidak lama lagi akan berakhir ya kehidupan kita, ya, apalagi kemarin kita sudah sampaikan ini bukan nakut-nakuti Pak, cuman siapa yang berani ngacung ya 100 tahun lagi masih hidup di muka bumi ini? Saya kira tidak ada. Semua kita sadar kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Bahkan kita waktu zikir saja tadi sudah ada kan sebelah sana pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kalau orang sudah meninggal tidak ada kesempatan untuk kembali lagi ke muka bumi ini. Dan apa yang kita perjuangkan, harta kita ya sudah tadi, yang kita makan habis, yang kita pakai dia akan rusak,
yang kita sedekahkan itu kekal, sementara yang tidak kita gunakan untuk apa-apa, kata Rasulullah, dia akan meninggalkan kita atau dia akan diambil oleh orang lain. Ya sudah, bahkan tidak sedikit yang akhirnya diperebutkan rumah yang mewah. Mana rumah mewah bagi mereka yang sudah meninggalkan muka bumi ini? Selesai urusan. Maka memang kita harus betul-betul, kata Rasulullah SAW, banyak melakukan perenungan. Kenapa kita hidup di muka bumi ini? Dan niscaya kalau kita sudah tahu dengan hakikat ini tadi, kita akan sedikit tertawa dan bahkan justru banyak menangis. Betapa banyak kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan juga ayahdhiru minad dahak fil maqam alladhi yanbaghi an yakuna fihi baqiyan. Jangan sampai kita tertawa di satu tempat yang justru seharusnya kita menangis di tempat itu. Ya. Jadi Allah pun mengatakan, ya, apakah dengan ucapan ini mereka merasa takjub, kemudian mereka pun tertawa dan mereka tidak menangis. Dalam surah An-Najm Allah gambarkan. Maka kata ulama ada tempat-tempat yang kita tidak boleh ketawa di sana. Ya, misalnya ad-dahak indar ru'yatil muhtadirin. Ya, kita misalnya ketawa lihat ada orang sulit. Wah, alhamdulillah kan. Nah, akhirnya celaka dia. Tidak boleh. Meskipun kita tidak senang dengan orang ini. Atau wafil maqabir, ya, di kuburan, di pemakaman, kok kita seharusnya menangis. Yang Rasulullah mengatakan untuk yang seperti ini kalian harus menyiapkan diri. Oh, kok kita malah ketawa ketiwi di kuburan? Nah, itu tidak boleh. Ya, termasuk juga dikatakan jangan sampai kita tadi itu tertawa, ya, mentertawakan ayat-ayat Allah, apakah yang bersifat syariah ataukah yang bersifat kauniyah. Oh, ada Al-Quran, oh kita ketawakan Al-Quran, wah ini tidak relevan ini untuk masa sekarang ini misalnya. Atau mungkin ada penciptaan Allah, sesuatu kita komentari dengan komentar-komentar yang negatif, maka ini termasuk, kata para ulama, juga perkara yang tidak dibolehkan. Nah, sementara Rasulullah SAW, nah ini kita cepatkan, beliau Masya Allah banyak sekali, ya, tertawa tapi dalam keadaan senyum tadi. Nah, ya, tadi sudah kita sebutkan Rasulullah itu, ya, kata Jarir bin Abdul Bakhili radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sejak aku masuk ke dalam Islam kecuali beliau itu tertawa denganku, melihat wajahku. Artinya beliau memang dengan siapapun itu ya kesannya kok senyum, selalu dengan wajah yang, ya, ceria ketemu dengan siapapun, sehingga masing-masing para sahabat itu merasa, oh Rasulullah kalau ketemu dengan saya itu senyum. Padahal bukan hanya dengan sahabat itu tadi, dengan sahabat siapapun Rasulullah itu beliau senyum. Ya, kemudian juga dikatakan, ya, oleh Abdullah bin Harith, aku tidak pernah melihat, ya, maraitu ahadan aktsar, ya, seseorang yang lebih banyak tersenyum dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, ya, ada juga ini beberapa mungkin karena ada pengulangan yang tidak kita baca, ya, dikatakan oleh beliau SAW sendiri, sesungguhnya, ya, tabassamka fi wajhi akhik laka sadaqah. Dan memang ternyata kita senyum untuk saudara kita itu, kata Rasulullah SAW, itu termasuk sedekah. Ya, jadi bersedekah tadi itu bukan hanya dengan harta, bahkan tersenyum pun itu sedekah. Dan dulu sempat kita singgung, ya, ada beda antara sedekah, infak dan zakat. Kalau sedekah, semua kebaikan yang kita berikan itu adalah sedekah. Kita berdakwah, sedekah dengan ilmu kita, ya, kita membantu orang lain dengan tenaga, itu sedekah juga. Kita tersenyum dengan saudara kita, sedekah. Maka sedekah itu adalah kebaikan yang sifatnya umum. Tapi kalau sudah infak, maka dibatasi hanya masalah harta. Oh, kita keluarkan harta kita untuk bangun masjid, meskipun dia sedekah, tapi itu adalah hitungnya infak. Maka semua sedekah belum tentu infak, tapi semua infak pasti dia adalah sedekah. Nah, adapun nanti ketika sudah bicara tentang zakat, maka zakat ini khusus bagi mereka yang memang sudah memenuhi syarat-syaratnya, ya, paling tidak misalnya sudah sampai nisab atau mungkin juga
haulnya. Rasulullah dikisahkan beliau tersenyum itu bukan hanya kepada orang yang baik saja. Pernah kata Anas bin Malik, aku berjalan bersama Rasulullah SAW, ternyata apa? Ada orang Badui itu menarik pakaiannya Rasulullah SAW dengan kencang sampai bahkan ada bekas ya pada lehernya Rasulullah. Kata orang ini, wahai Rasulullah, berikan ya dari harta Allah yang ada pada engkau. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah melihat kepada orang Badui ini, kemudian beliau senyum. Jadi sudah begitu kan masih senyum Rasulullah. Thumma amara lahu bi'ata'i. Kemudian monggo diambil. Jadi bisa bayangkan Rasulullah itu seperti itu. Dalam peristiwa Fathul Makkah ini ada yang bernama Ibul Umair ya. Ya, beliau mengatakan, aku pada waktu Fathul Makkah itu melihat Rasulullah SAW ini sedang dalam keadaan tawaf. Ya. Maka wa kuntu uridu katlahu, dan aku ingin membunuh Rasulullah waktu itu. Tapi masuk Islam akhirnya orang ini. Maka apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW waktu itu bertemu denganku, maka Rasulullah ternyata tersenyum. Ya, ketemu saja ini orang mau membunuh, Rasulullah masih senyum dengan orang ini. Ya, maka melihat aku seakan-akan ya ada ngomong dengan diriku sendiri. Rasulullah mengatakan, madza kunta tahaddatsa nafsik. Kamu bicara apa dengan dirimu sendiri? Ya, kok ngomong sendiri sih? Maka kata sahabat ini, la syai', ya, kuntu adzkurallah. Enggak ada ya Rasulullah, aku sedang berzikir. Karena mulutnya kami kan wah saya mau bunuh kok malah disenyumi. Maka fadahakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tersenyum melihat sahabat tadi, kemudian qala li, berkata kepada Allah, istaghfirullah. Ya, istighfarlah kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian beliau meletakkan tangannya itu di dadahku. Kemudian apa? Ya, kata beliau, fa wallahi ma rafa'a hatta ma min khalqillah syai' ahabba ilayya minhu. Dan tidaklah ketika Rasulullah SAW mengangkat tangannya seseorang yang paling aku cintai di muka bumi ini kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang mau bunuh saja itu Rasulullah masih senyum. Akhlak yang baik. Termasuk apa namanya? Rasulullah itu ada sahabat datang kemudian menceritakan, Rasulullah tadi malam itu aku ya apa namanya melihat dalam mimpiku ka'anna ra'sahu qad quti'at, ya seperti kepalaku ini kepotong. Maka senyum Rasulullah. Maka kata Rasulullah, idza la'iba syaitan bi ahadikum fi manam fala yuhadditsu bihi annas. Kalau syaitan itu bermain-main kepada kalian dalam tidur kalian, maka jangan ceritakan ke orang lain. Nah, ini juga termasuk syariat tadi ya. Kalau ada orang misalnya mimpi jelek, maka tidak perlu itu diceritakan ke orang lain. Cukup diri sendiri, kemudian beristighfar kepada Allah, ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah. Ya, bahkan ya meskipun bukan ludahnya langsung yang besar gitu, kita bisa meniupkan ya. Sebagian dari ludah kita itu ke sebelah kiri kita. Ya, itu diantara tuntunan tadi. Kalau bisa jadi mungkin kita zikir sebelum tidur itu belum, ya, atau mungkin bisa jadi kita belum berwudu, maka wudu dulu. Kalau kita terbangun wudu, kemudian kita ya zikir. Kalau mau sholat atau baca Al-Quran, kemudian memang masih waktunya untuk istirahat, itu kita bisa beristirahat kembali. Kemudian ada seorang perempuan, ya, istrinya Rafa'ah. Beliau ini cerai dengan Rafa'ah. Kemudian menceritakan kalau dia sudah mendatangi Rasulullah, menceritakan kalau sudah menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, ya, setelah cerai dengan Rufa'ah tadi. Maka senyum Rasulullah. Kata Rasulullah, aturidu antarji ila Rifa'ah, engkau ingin kembali kepada Rifa'ah, nikah kembali dengan Rifa'ah? La, tidak bisa. Hatta taduki usailatahu wa yaduka usailataki. Sampai kalian itu betul-betul ya tadi engkau ya merasakan madu darinya dan dia merasakan madu dari engkau. Artinya ini urusan perceraian dan pernikahan. Kalau orang sudah talak, ya talaknya talak 3, sudah cerai, maka suami istri ini tidak boleh kembali lagi. Maka hati-hati urusan perceraian, ya. Nah ini tadi ada, aku sudah nikah dengan orang lain, kalau aku cerai dengan suamiku sekarang, kemudian aku nikah lagi dengan istriku yang suamiku yang lama, boleh enggak? Rasulullah bilang enggak boleh. Ya. Sampai betul-betul ya memang menikah tadi ya sudah hidup layaknya suami istri, ya, dan tidak boleh kemudian direncanakan.
Makanya kan dalam kitab Al-Kabair, muhallil wal muhallal lahu itu termasuk dosa besar, Pak. Kita lihat misalnya ada fulan dan fulana, ini dia bercerai, mereka kan sudah tidak bisa ini nikah lagi, menjadi suami istri lagi. Maka kita berniat, wah ini saya bantulah, ini teman baik saya, tak nikahi dulu istrinya, kemudian apa, setelah menikah akan aku ceraikan, supaya apa, suaminya bisa nikah lagi dengan mantan suaminya tadi, itu bisa nikah lagi dengan istrinya. Ini kata ulama termasuk dosa besar dan tidak boleh. Apalagi kalau disetting, oh saya cerai dengan istri saya, coba bisa enggak kamu saya bayar, nikahi dulu dia terus nanti, itu dosa besar. Maka kata Rasulullah, jangan permainkan urusan pernikahan. Tapi Rasulullah tetap tadi menyampaikan ini dengan senyum, padahal kan urusan yang sangat besar, ya. Kemudian juga puasa. Nah, masalah puasa ini kan pernah datang seseorang kepada Rasulullah SAW menceritakan kepada Rasulullah bahwa dia ini menemui atau berjima dengan istrinya padahal dia dalam keadaan puasa, dan puasanya puasa Ramadan. Ini sering kan kita dengar kisahnya. Kemudian apa kata dia, ya Rasulullah, ya aku celaka, ya Rasulullah aku celaka. Maka kata Rasulullah, kenapa? Dia menceritakan yang terjadi tadi. Maka kata Rasulullah, oh kalau begitu engkau bebaskan budak. Ya Rasulullah, saya tidak sanggup. Nah, maka kata puasa, apa kata Rasulullah, oh kalau begitu ya fayasum syahrain mutatabi'ain. Kalau begitu hukumannya, kalau ada orang di bulan Ramadan itu membatalkan puasanya karena apa, berhubungan suami istri tadi, engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini sahabat ini lagi, ya Rasulullah jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan saya tidak sanggup tadi, karena 2 bulan berturut-turut berarti dia puasa mengganti 1 kali karena jima dengan istrinya tadi. Misalnya sudah 59 hari, hari ke-59 batal, atau hari ke-60 batal, ulang lagi itu dari awal, ya, bukan kemudian oh tinggal tambah 1 lagi, enggak, ya, untuk yang seperti ini. Maka kalau begitu kata Rasulullah, engkau berikan makanan untuk 60 orang. Ya, singkat cerita kan kisahnya kan sampai orang yang mengatakan, ya Rasulullah, ya apakah aku harus berikan kepada orang yang miskin, yang lebih miskin dari aku? Iya kata Rasulullah, sesungguhnya wahai Rasulullah, aku adalah orang yang paling miskin di kampungku. Nah, jadi memang sahabat ini nekat, ya. Tapi para ulama memberikan catatan ini khusus untuk sahabat ini, hadis ini. Maka Rasulullah pun apa yang dikatakan, tersenyumlah Rasulullah SAW wa a'tahu ar-rajul at-tamar. Kemudian Rasulullah mengambilkan bagi dia ini tamar, ya. Sudah, kalau begitu engkau sedekahkan ini kepada orang-orang miskin. Oh ternyata tidak ada yang lebih miskin. Maka dikatakan fadahika Rasulullah SAW at'imhu ahlak. Ya sudah, kalau gitu engkau bawa untuk keluargamu. Nah, ini jadi memang ada sahabat yang ya tadi apa sudah miskin ya, ternyata nekat juga. Tapi ini tidak boleh ya, kalau begitu wah enak begini nanti cari makanan kasih ke keluarga, ini tidak boleh. Rasulullah juga misalnya dengan Aisyah diceritakan kadang-kadang lomba, ya waktu Aisyah masih kurus, maka ternyata Aisyah yang memenangkan lomba lari. Kemudian setelah apa, setelah Aisyah itu hamal al-lahm, ya sudah membawa daging yang banyak, maksudnya berarti sudah mulai gemuk, maka akhirnya Rasulullah ya mengalahkan lombanya lombanya dengan Aisyah, dan beliau mengatakan oh ini ya sebagai ganti bagi lomba kita yang dulu, ya. Kemudian ya ada banyak sebenarnya kisah-kisah yang jelas kata para ulama, masya Allah, senyum ini sangat penting, karena dengan senyum atau apa ini tadi sudah kita sampaikan, ini adalah sebagai sedekah ya bagi saudara, ini adalah kebaikan, ya. Kullu ma'rufin sadaqatun, setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah. Kemudian yang kedua, senyum itu akan bisa mendatangkan kecintaan ya pada manusia. Jadi senyum aja, modal senyum Pak, apa bibirnya agak dibuka sedikit, diangkat sedikit, modalnya apa, masya Allah, membuat orang lain senang, membuat persaudaraan tadi itu menjadi ya dekat. Karena kata Rasul, lantas unnas bi amwalikum, sekali-kali tidak mungkin engkau bisa mengambil hati manusia itu dengan harta kalian, ya, tapi ambillah hati mereka itu dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang berseri-seri. Jadi orang senang Pak, dimanapun kita, oh ketemu orang kok kayaknya masya Allah dia senyum, tapi kalau sudah dengan muka masam, itu orang tidak senang. Kemudian dikatakan ternyata senyum itu
juga ya selain membuat kita sendiri bahagia, ini juga memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Ya Allah, ternyata dia senyum dengan saya, itu senang. Dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya apa? Sebaik-baik amal ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu memasukkan kebahagiaan kepada saudara muslim yang lain dan menjauhkan dia dari kesulitan. Jadi kita nebarkan manfaat sebanyak mungkin kepada orang lain. Kemudian ya juga apa namanya dikatakan tabassum ya, senyum itu akan ada asar di dalam hati kita. Jadi memang ada pengaruh dengan hati kita. Bayangkan orang senyum dengan orang marah itu energinya banyak mana Pak? Banyak yang marah itu harus ngangkat apa, pokoknya lebih enak senyum, energi sedikit hati senang ya. Kemudian dikatakan sesungguhnya annaha mudhahiru min madhahiru husnil khalq. Sesungguhnya senyum itu menunjukkan akhlak yang baik ya. Makanya kata beliau SAW, jangan kalian sepelehkan berbuat baik dengan sesuatu yang kecil sekalipun, meskipun hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang enak ya. Jadi modalnya Masya Allah wajah enak saja, meskipun tidak ngasih uang tidak apa-apa Pak, yang penting wis senyum ya, Alhamdulillah ya. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Tentu dikatakan tadi, dan senyum ini termasuk diantara ya mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW, karena kita adalah pengikut beliau ya. Ini mohon maaf agak lebih waktunya, semoga ada manfaatnya dan kita bisa ya mencontoh akhlak beliau tadi ya, yaitu membiasakan senyum. Tapi ingat, senyumnya bukan dengan terbahak-bahak ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan. Sudah jelas? Tinggal praktek berarti Pak ya. Nah, mulai setelah ini banyak senyum ya. Ya. Oh ada. Tersenyum itu bisa mengerti bahwa Rasulullah itu tersenyum kepada siapa saja, sehingga setiap orang merasa Rasul itu selalu tersenyum dengan saya. Tapi sebenarnya bukan hanya kepada saya, kepada orang lain seperti itu. Tapi untuk menerapkan itu kadang-kadang ada kendalanya, itu kalau terhadap orang yang kadang-kadang memang ada orang yang selalu melengos dengan kita, makanya ketemu saja dia tidak mau memakan ya. Apalagi ini salah satu kendala. Terima kasih. Ya, jadi memang kan orang itu kan macam-macam karakternya Pak ya. Cuman kita dalam hidup sekarang tinggal kita menentukan orang lain yang mempengaruhi kita, atau kita kalau orang Inggris bilang take it easy, ya udah, tidak terlalu ambil peduli sikap orang mau seperti apapun ya terserah. Yang penting urusan kita adalah Rasulullah begini, kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah. Allah perintahkan begini, ya sudah, kita berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan syariat tadi. Persoalan kemudian orang merespon dengan cara apa, itu bukan urusan kita, tapi urusan dia dengan Allah. Nah, kita kalau bisa tersenyum ya tersenyum. Oh, dia memalingkan wajah, ya sudah, tidak ada masalah ya. Tapi kalau memang dia tidak kelihatan ya, dia di awal sudah memalingkan, ya kita gimana mau nyinyumi orang yang memang sudah wajahnya sudah kemana. Cuman kan kadang kan ada. Jadi Rasulullah banyak sekali kalau kita lihat ya sirah nabawiyah itu, kisah-kisah bagaimana beliau membalas kejelekan orang itu dengan kebaikan. Dan Masya Allah ya, ketika kita berbuat baik, membalas kejelekan orang bahkan dengan kebaikan, maka betapa banyak ini kemudian membuat orang tadi akhirnya menjadi seperti sahabatnya yang terdekat dengan Rasulullah SAW, yang selalu meludahi Rasulullah, tetap senyum aja ya. Bahkan dia sakit ya, Rasulullah yang pertama menjenguk, masuk Islam akhirnya ya, seperti tadi kan juga. Jadi banyak. Nah, itulah memang tantangan menjadi seorang mukmin ya. Ya meskipun tadi ingat Pak ya, kalau begitu kita pergi ke kampus atau pergi ke pasar kok banyak sekali orang, apa harus kita senyumi semua? Ya enggak juga. Maksudnya ya yang wajar, ada sebab. Oh, kita berpapasan muka senyum, kan bisa salam atau apa. Ya, adapun kalaupun misalnya kita dia melengos, saya cuek aja, balas dengan begitu, maka sebenarnya itu tidak ada masalah. Karena kita boleh membalas kejelekan orang
tapi ukurannya harus dengan kejelekan yang sama, tidak boleh lebih, ya. Sebagaimana dulu kita sampaikan kan, meskipun cenderung hati manusia itu kalau diperturutkan, kita itu membalas kejelekan orang dengan kejelekan yang lebih, itu kecenderungan kita, ya. Aisyah ketika mendengar ada orang Yahudi mengatakan assalamu alaika, ketemu dengan Nabi, kematian, kecelakaan untukmu. Aisyah kan marah, Rasul kan hanya jawab wa alaika, selesai, tenang aja. Kalau Aisyah langsung, ya, apa namanya, wa alaikasam wal la'nah, bagimu kehancuran, kematian dan laknat Allah. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, mahlan mahlan, Aisyah, pelan-pelan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, alla tasma'an taqul, ya ayyakul, apa engkau tidak mendengar bahwa dia bilang assalamu alaika, kecelakaan untukmu? Iya, kata Rasulullah, bukankah aku telah menjawab wa alaika, aku sudah menjawab untukmu juga, maka doa siapa yang paling akan dikabulkan? Nah, ini menggambarkan bahwa Masya Allah memang akhlak Rasulullah ya itu istimewa, ya. Makanya tadi semua orang merasa, oh kok senyum ya dengan saya, ya, begitulah para sahabat. Istri-istrinya itu selalu merasa, oh, pokoknya seakan-akan Rasulullah itu adalah memberikan yang terbaik untuk istri tadi. Oh, paling baik dengan saya, paling banyak senyum dengan saya. Sahabat-sahabat juga seperti itu, dan ini ya termasuk akhlak dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaupun mungkin berat mencoba, ya inilah perjuangan hidup kita, dan inilah amanah dalam hidup kita tadi. Mungkin begitu Ustaz ya. Cukup? Ya, semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.